Kalau sekarang itu kan tujuannya klan Ba'alawi jelas. Mengagul-ngagulkan yang konon katanya leluhur mereka sakti mandraguna. Tujuannya jelas agar para muhibin meminta syafaat kepada mereka, dan ini terucap loh dari lisan mereka ya. Kemudian dengan kesombongannya merasa mereka di atas para kiai Nusantara sekalipun tidak berilmu. Regenerasi sudah mereka jalankan. Kabib-kabib bocil yang mateng karena lama terendam di karbit akhirnya jadi ngaco ngawur. Pertanyaan saya, ketika exaggeration atau glorifikasi membesar-besarkan pada zamannya dulu diceritakan Fakih Mukodam misalnya, itu background masyarakat seperti apa Yai? Maksud saya begini, Tarim kota yang gersang, nggak punya apa-apa, pisang nggak punya, pepaya nggak punya, sate Madura nggak punya, warung Padang nggak punya. Nah ini mereka mengagul-ngagulkan itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk menipu masyarakat di Yaman pada saat itu? Atau apa? Kalau di kita udah jelas ya motif mereka, modus mereka, gerakan mereka, muaranya untuk para muhibin tetap menjadi budak mereka. Nah ketika dulu tuh digembar-gemborkannya saat itu ditulis atau dikarang tentang Fakih Mukodam, itu background masyarakat seperti apa Yai? Matur nuwun sebelumnya, thank you host, standby. Ya, begini. Mereka itu cari aman. Pertama ya kan memang cari aman. Karena kalau mengaku keturunan Nabi, dia akan aman begitu. Selagi mereka tidak ada di tengah-tengah, tidak ke dinasti, juga tidak ke dalam tataran Fatimiyah atau Zaidiyah. Bahkan di abad 11, abad 11-12 itu di saat Zaidiyah ditaklukkan oleh Ottoman, yang menerima manfaat dari penaklukan Zaidiyah itu ya mereka. Itu diterangkan di dalam kitab tarikh. Padahal mereka itu sesungguhnya Zaidiyah gitu dalam segi pengagungannya. Karena dalam semua cerita mereka itu memang mengunggulkan satu pihak Ahlul Bait demi keselamatan dirinya, karena dirinya mengaku sebagai bagian dari keturunan Ahlul Bait. Cari aman itu pertama. Yang kedua, cari kemasyhuran, karena begini, kalau kita lihat di Tarikhul Janadi itu, orang-orang Syibam dan orang-orang Tarim itu semua ulamanya keluar dari sana karena terdapat budaya ekstrim dari kaum yang ada di sana dulu. Ya memang karena kalau kita cocokkan dengan cerita santri Tarim itu, ya kenapa nggak mau ekstrim, kan mereka yang membawa komunis itu ya. Komunis. Mereka Ya kan ekstrim nanti. Nah, di Indonesia ini kan kenapa orang bisa ekstrim kepada kaum PKI itu? Karena memang mereka ekstrim duluan, membunuh banyak tokoh, membunuh banyak orang-orang berpengaruh, sehingga orang Indonesia sepertinya ekstrim kepada mereka, dan terjadilah pembantaian, pembalasan artinya bukan. Kalau secara sejarah sepihak itu kan dikatakan ekstrim juga nanti. Begitu ya tuh intinya, mereka dulu itu cari aman, itu pertamanya. Yang kedua cari kemasyhuran. Setelah masyhur nanti ingin menguasai sebuah daerah.
Oke, jadi kamuflase untuk menutupi siapa mereka, lalu mengaku-ngaku ya sebagai zuriat. Kemudian kedua, untuk kemasyuran yang tujuannya untuk mereka punya kuasa dengan berkedokan agama ya di backgroundnya saat itu. Kalau di Indonesia kita semua sudah pada maklum lah ya. Matur nuwun pencerahannya Yai. Host, back to you, standby. Ya. Silakan Syekh, ada di sini, ada yang ditanyakan sama Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Amar. Ye. Aku kenyang banget nih habis makan caki. Habis makan caki, Jen Bung Kahar, Kori, sama si Kamil. Kenyang banget. Ya, nanti lain kali ceritanya ini kita lagi kedatangan Yai. Kita diskusi dulu tentang akademis ya. Nanti kalau udah santai baru kita bicara itu. Lanjut host, standby. Ya. Iya, mau Silakan, tanya Syekh. ini Syekh. tentang Habaib yang pertama kali datang ke Indonesia. Mereka apakah benar dibawa oleh tentara Belanda? Dibawa Di oleh mute tentara dulu Amar, Belanda. di mute. Dibawa Kalau ya, kalau kita lihat sejarah dari bukunya orang Belanda yang ditulis pada sebelum 90-an, tahun 1990-an, itu jelas mereka itu ada orang yang diangkat sebagai pangeran untuk dikasih titel apa itu namanya mayor dan digaji per tahun 1000 untuk merekrut orang-orang itu. Jadi ceritakan juga ada yang delegasi seperti yang ada di Surabaya, siapa itu namanya saya lupa, dan datanya itu saya ada. Itu ditugaskan untuk memecah belah antara para keraton. Dan bukti setelahnya itu diteruskan dengan datangnya siapa Habib apa itu Yahya itu, siapa itu apa sih, lupa saya Usman namanya. atau Usman. Habib Usman bin Yahya. Usman bin Yahya itu gerakan kedua untuk mengkokohkan kedudukan Belanda di Indonesia, sehingga dia menulis kitab yang bernama Manhajul Istiqomah, dan dia mengecam keras orang yang membela atau orang yang melawan Belanda itu merupakan pemberontak yang bisa dibasmi. Kan itu di dalam kitabnya. Itu sudah menunjukkan bahwa mereka ini ada hubungannya, ada hubungan erat dengan Belanda. Itu ceritanya, yang cerita itu kan pertama kali itu dari tokoh Belanda sebelum. Dan cerita itu ya untuk menghormati mereka aslinya, untuk menghormati mereka, jasa mereka kepada Belanda itu. Kan itu di judulnya itu jasa mereka kepada kolonial Belanda. Kan itu judul. Ya, hostnya ingin bertanya Pak Yai. Jadi izin bertanya. Kan di polemik nasab ini kan sudah berjalan agak lama Pak Yai ya. Mungkin hampir kurun waktu kurang lebihnya 3 tahun. Dan sering sekali para muhibin bahkan para habib ini kan menyeret kiai-kiai sepuh kita yang sudah wafat, yang dianggap dulu
itu memposisikan mereka, bahkan mengakui atau bahkan mengisbat mereka bahwa kelompok klan Habib Balawi ini sebagai Syed Syarif atau habaib. Nah, di sisi yang lain itu saya ada sebuah informasi, ada dokumen, termasuk ada pemberitaan media di mana tahun 1960 itu Presiden Soekarno itu mengutus Jenderal Ahmad Yani untuk sowan ke Cirebon. Nah, di sana kan ditemui oleh 4 kiai sepuh ya sebagai mukhtasarnya PBNU. Di situ utusan Bung Karno kan jelas sekali menanyakan para habib-habib ini yang Ba'alawi ini apakah zuriyah Nabi, dan 4 kiai tersebut dengan serentak kompak ya diwakili salah satu itu menyampaikan bahwa mereka bukan zuriyah Nabi, nasabnya tidak tersambung. Tapi kok di sisi lain mereka itu kekeh ya dengan kitab-kitabnya, dengan itu ketika ditanya pun juga tidak bisa menjelaskan secara signifikan ya. Itu terutama ini kitab dari Hadratus Syekh, ya, ini pengakuan dari Abah Guru Sekumpul, ini dari Kiai Haji Maimun Zubair dan termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Penjelasan panjenengan yang bisa mencerahkan kami itu apa paparan kira-kira Kiai-Kiai sepuh dulu Pak Kiai, sudut pandang kepada para habib ini Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Begini ya, kita ini dalam mengkoreksi sebuah nasab, kita ini tidak lepas dari kaedah-kaedah ilmu nasab. Sedangkan perkataan ataupun statement dari kiai-kiai sepuh yang telah mereka katakan, itu dokumennya ada enggak? Kalau tidak ada itu asumsi kan? Itu tok. Nah, andaikan pun ada itu dokumen yang mengatakan bahwa mereka digelari oleh kiai-kiai sepuh dengan sayyid ataupun syarif, itu kan beliau itu dalam kapasitas husnudzon. Maka kita kembalikan kepada kaidah ilmu nasab di Rasail fi Ilmil Ansab di halaman 150. Ibaratnya begini, fala ibrata bilaqabi sayyidin aw syarifin fit ta'amulatir rasmiyah aw tijariyah linattakhidaha hujjatan fil intisab ila alin nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakun hunaka ma yusabbitun nasab fi wathiqatin mustaqillah wathiqatan warduha isbatun nasab min jihatin mu'tabiratin syar'an wa syuhidat lahumut tabaqat itu yang perlu digarisbawahi juga. Nah, jadi pemberian nama kepada mereka dengan julukan sayyid itu tidak bisa mengisbat nasab, tidak bisa mensohekan sebuah nasab selagi mereka tidak memberikan referensi yang jelas tentang nasab itu. Itu yang pertama. Itu pakai Rasail fi Ilmil Ansab halaman 150. Terus di Muqaddimat fi Ilmil Ansab dijelaskan dengan gamblang, wa'lam annar ra'yah idza kana yubayinul ma'kul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fahuwa manhulun ayil mawdu wal manhul ayil wal mawdu la yuhtajju bih. Sebuah pendapat, kalau ada orang mengatakan ini Sayyid, ini keturunan Sayyidina Husain, ini kan pendapat. Selagi mereka tidak memberikan sebuah alasan. Kecuali mereka nasabah. Maka nanti apakah perkataan nasabah ini berkesinambungan atau thiqah, nanti ini larinya ke sana. Kalau bukan nasabah, itu nanti dihadapkan dengan itu. Itu hanyalah kabar dan pendapat. Kalau pendapat apabila tidak masuk di akal, masa sih ada orang selama 550 tahun baru muncul anaknya Sayyid Ahmad, dari mana dia peroleh informasi? Kan tidak mungkin itu.
kalau tanpa ada referensi atau kabar yang jelas. Itu yang pertama. Wa yukhaliful mangkul, tidak sama dengan sumber yang dijadikan referensi. Ini tidak sama. Makanya saya katakan itu terdapat adraj. Wa yukhaliful mangkul wa yanaqidul usul, bertentangan dengan kitab yang lebih tua, yaitu karena ada Asy-Syajaratul Mubarakah di sana dan Muntaqilatut Talibiyah, yang semuanya itu bertentangan semua ke bawah itu. Maka pendapat seperti itu manhulun, itu pendapat yang palsu. Wal manhul la yuhtajju bih. Ya, pendapat seperti itu tidak bisa dibuat landasan. Itu kata kaidah ilmu nasab di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66. Jadi gelar sayyid itu pun kalau tidak terkonfirmasi pada semestinya dengan valid, itu tidak dianggap. Pendapat siapapun tanpa ada bukti yang valid juga tidak bisa dibuat hujah, itu namanya pendapat palsu. Begitu saudara. Ya, berarti kan seandainya ada penghormatan, pengakuan, itu hanya husnudzon saja, tidak mempengaruhi apapun karena tidak ada isbat nasab dari nakubah atau apa kan tadi ya Pak Yai. Kalau hanya kiai kita mengakui, menghormati, itu kan bentuk daripada husnudzon. Terus kalau mereka itu berhujah dengan pakai bemper kiai-kiai kita, sedangkan kiai-kiai kita itu juga sudah wafat dan tidak bisa dimintai konfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai, terus Habib ini, apakah ini memang ada sebuah hadis yang Habib ini sebagai zuriyah, atau saya sederhanakan mungkin seperti ini Pak Kiai, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa para Habib ini adalah zuriyah baginda Nabi? Ada enggak kira-kira Pak Kiai? Sama sekali tidak ada. Begini, keturunan Nabi itu sudah terkenal dengan dua gelar, yaitu Sayyid dan Syarif. Kalau pakai landasan Simai, yaitu hadis Nabi, Al-Hasan wal Husain syababu ahlil jannah, kan begitu. Sayyidu syababi sayyida sababi ahlil jannah. Itu kan kalau pakai pakai simainya namanya, pakai hadis lah. Kalau pakai kemasyhuran, mereka ini sejak dahulu terkenal dengan dua sebutan, Sayyid dan Syarif. Tidak pernah mereka itu dikenal dengan istilah Habib, begitu. Dan istilah Habib ini kalau kita merujuk kepada Nas, itu yang ada itu orang Yahudi. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Saya itu Habib-Habibnya Allah. Itu kalau merujuk kepada yang lebih tua. Kalau merujuk kepada yang lebih muda, itu Habib itu diproklamasikan oleh mereka di abad 11 yang dimulai dari Umar bin Abdurrahman al-Muhdar itu, Umar bin al-Attash, Umar bin Abdurrahman al-Attash. Itu saja di abad 11. Gitu. Terima kasih Pak Kiai keterangannya. Mungkin Mbak Neni Haidir. Dilanjut Mas, saya ada kerjaan. Ya, oke. Saya ada di sini. Begini. Sesungguhnya mereka itu kan
Kenapa nggak bisa lepas masih husnudzon? Karena ada dua dalil semestinya. Ada As-Sakhawi di dalam